Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter. Nomor WP 23 1035321. Ingin mempresentasikan analisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong penyaluran green credit pada sektor perbankan syariah. Mata kuliahnya Manajemen Keuangan 2, dosen pengampu Miss Teti. Baiklah, langsung saja masuk kepada abstrak, yaitu pentingnya untuk meningkatkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sistem keuangan termasuk perbankan syariah. Seiring dengan komitmen global untuk menghadapi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Masuk ke pendahuluan. Pentingnya keberlanjutan semakin mendesak di tengah kritis lingkungan global, termasuk di Indonesia yang mengalami dampak yang sangat signifikan dan perubahan iklim. Sebagian dari komitmennya terhadap agenda keberlanjutan global, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang mengharuskan negara ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke ekonomi rendah karbon. Dalam sektor keuangan, khususnya perbankan memiliki peran penting dalam mendukung transisi tersebut melalui penyaluran green credit, yaitu pembiayaan yang diarahkan pada proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi bersih, dan pengelolaan limbah. Kebijakan ramah lingkungan ini tak hanya membantu Indonesia mencapai target iklimnya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Seperti contohnya di dalam beberapa negara, seperti Singapura dan Tiongkok, konsep green financing telah diterapkan oleh bank-bank terkait. Di Tiongkok, Green Credit Policy telah diterapkan sejak tahun 2007 melalui Green Credit Policy Hatmadi dan Trihamdani 2022. Green Credit memiliki tujuan untuk mendukung keuangan berkelanjutan, terutama dalam sektor perbankan yang memengaruhi pembuatan dan pengembangan proyek yang berorientasi lingkungan dan sosial. Perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan, terutama melalui penyaluran green credit yang sejalan dengan prinsip syariah dan keberlanjutan dengan menyalurkan pembiayaan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan manajemen limbah. Pada 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan suku hijau bersamaan dengan obligasi hijau setelah disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 POJK 04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan atau Green Bond. Green Credit. Green Credit adalah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau lembaga keuangan non-bank untuk proyek-proyek yang berkontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Pembiayaan ini biasanya diberikan untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal keberlanjutan lingkungan, seperti proyek-proyek energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, bangunan hijau, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sustainability. Sustainability adalah ide mengenai kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang, yang dapat diterapkan di berbagai sektor. Dalam bisnis, konsep ini dapat diwujudkan melalui praktek bisnis berkelanjutan atau bisnis sustainability.
Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan saat ini. Hal ini dilakukan tanpa mengorbankan ataupun merugikan atau merusak lingkungan, dengan tujuan memastikan bahwa generasi di masa mendatang dapat menikmati lingkungan yang layak untuk dihuni. Wacana mengenai green economy tidak luput dari perhatian dunia perbankan yang merupakan salah satu penggerak roda perekonomian negara. Yang selanjutnya masuk ke metode. Metodenya ialah metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, yang mana berfokus pada kajian dan analisis terhadap aturan. Masuk dalam metode yang dipakai dalam analisis kebijakan dalam jurnal ini, yaitu metode yuridis normatif. Analisis dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menginterpretasi dan menghubungkan norma-norma hukum yang ada untuk melihat bagaimana regulasi yang diterapkan dalam konteks penyaluran green credit pada perbankan syariah. Metode ini juga mencakup kajian doktrin hukum dan fatwa yang relevan untuk memastikan bahwa prinsip syariah dalam perbankan diterapkan secara konsisten dalam mendukung green credit atau keuangan hijau. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada, mengidentifikasi potensi perbaikan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perbankan syariah dan keuangan berkelanjutan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Green economy juga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan lingkungan melalui berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam green banking. Menurut Contessa et al. 2023, salah satu strategi utama adalah mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan energi terbarukan. Penerapan teknologi dan sumber energi yang ramah lingkungan dapat mengurangi jejak karbon dan mendukung transisi menuju pola konsumsi energi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah juga mengambil beberapa langkah kebijakan untuk mendorong penyaluran green credit. Kesimpulannya ialah, dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong penyaluran green credit pada sektor perbankan syariah telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan keuangan berkelanjutan. Regulasi yang diterapkan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan serta inisiatif green financing yang berhasil meningkatkan partisipasi perbankan syariah dalam pengembangan proyek-proyek ramah lingkungan yang turut berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan profitabilitas lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi keuangan syariah dan promosi proyek hijau masih memerlukan perhatian. Selanjutnya, pemerintah juga telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk mendorong penyaluran green credit. Salah satunya melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas semua lembaga keuangan dari sektor perbankan hingga pasar modal, mengeluarkan peraturan OJK tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan. Peran lembaga OJK dapat bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait dalam penyusunan roadmap. Roadmap ini memiliki tujuan untuk merinci kondisi yang diinginkan terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah dan jangka panjang, khususnya bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Selain itu, roadmap ini juga bertujuan untuk menetapkan serta menyusun langkah-langkah perbaikan terhadap keuangan berkelanjutan. Roadmap ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi OJK
pemerintah, pelaku industri, dan lembaga internasional yang memiliki kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Implementasi Green Credit pada Bank Syariah. Dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional Bank Syariah, terdapat mekanisme screening yang menetapkan daftar usaha yang dianggap haram, seperti alkohol, persenjataan, perjudian, dan usaha yang berdampak pada kerusakan moralitas dan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa green banking memiliki pengaruh positif terhadap NPM atau Net Profit Margin. Meskipun nilai NPM cenderung fluktuatif, penilaian indikator green banking stabil dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai rasio NPM, semakin baik kondisi perusahaan tersebut. Hasil ini mencerminkan bahwa green banking tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan finansial Bank Syariah. Masuk pada kesimpulannya. Kesimpulannya dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong penyaluran green credit pada sektor perbankan syariah telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan keuangan berkelanjutan. Regulasi yang diterapkan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan serta inisiatif green financing berhasil meningkatkan partisipasi perbankan syariah dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi keuangan syariah dan promosi proyek-proyek hijau masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi, peningkatan edukasi publik mengenai green financing, serta pengembangan instrumen keuangan syariah yang mendukung keberlanjutan diharapkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang lebih inklusif di Indonesia. Demikian hasil analisis dari jurnal